Sampai detik ini PSSI masih terus berupaya untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dengan para pemain keturunan. Dan seperti yang kita tahu, kalau baru ada 3 pemain baru yang diproyeksikan untuk main melawan Irak dan Filipina. Namun bila Indonesia bisa lolos dari round 2, maka kemungkinan besar minat para pemain grade A yang selama ini dirumorkan pasti akan makin besar. Terlebih dengan progres nyata serta keseriusan PSSI di bawah Erick Thohir yang ingin sepak bola Indonesia berbenah luar dalam, pastilah membuat harapan untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi itu terpapar nyata. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau dalam beberapa hari terakhir, Jairo Ridowol dikabarkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasinya. Namun di samping itu, muncul sebuah kabar kalau akan ada 2 pemain grade A lainnya yang ikutan nyusul. Lantas, kira-kira siapa 2 pemain tersebut? Karena bagaimanapun belum disebutkan secara spesifik, hanya sebatas kode-kode semata yang siapapun bisa dan berhak menafsirkan. Penambahan skuad timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 terus diupayakan. Hal yang wajar karena bagaimanapun jika nantinya Indonesia lolos ke round 3, maka lawan yang dihadapi pun pasti jauh lebih sulit. Di mana tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea, Arab Saudi, Iran, dan juga Australia pasti akan menjadi lawan yang terbilang sulit dihadapi jika tidak dengan skuad yang terbaik. Kemudian jangan remehkan lawan-lawan tier 2 lainnya yang bagaimanapun juga nggak bisa dianggap enteng. Maka dari itu, dengan banyaknya skuad berkualitas di dalam tim, tentu kita nggak akan risau-risau amat jika ada pemain yang absen, entah cedera atau lain sebagainya. Namun di satu sisi kita juga pastinya pengen dong melihat timnas ini full squad, dan jujur itu belum pernah terjadi. Pasti ada aja masalah yang membuat tim Garuda nggak bisa main dengan komposisi terbaik. Yap, melihat peluang yang ada, sekali lagi Indonesia sangat mungkin untuk bisa maju ke round 3. Dan di round 3 Indonesia setidaknya bisa kok bersaing untuk meraih tempat buat maju ke round 4. Karena ya untuk peringkat 1 dan 2 kemungkinan bakal diisi oleh tim yang menjadi langganan Piala Dunia. Nah, untuk mewujudkan itu pastilah dibutuhkan skuad yang dalam, sehingga nggak akan jomplang ketika ada pemain utama yang absen. Maka dari itu penambahan Maarten Paes, Kelvin Verdonk, dan Jens Reven dirasa masih belum cukup. Apalagi jika melihat peluang mendapatkan pemain grade A macam Jairo, Kevin Dix, Michel Gers, Ole Romeni, Eliano Reinders, hingga Emil Audero sangatlah terbuka. Jelas PSSI akan semaksimal mungkin mengupayakan yang terbaik. Lebih lanjut, tentu kita semua tahu berita soal Jairo yang akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Jelas ini adalah hal yang patut disyukuri, karena bagaimanapun, lini tengah akan makin mantap dengan masuknya Jairo. Namun yang lebih penting di sini, ada sebuah rumor dari salah satu akun fanbase timnas yang membahas soal pemain keturunan, di mana dalam salah satu postingannya beberapa waktu lalu, disebutkan selain Jairo, akan ada 2 pemain lagi yang nyusul. Nah, dalam postingan yang berhasil di-save oleh netizen sebelum akhirnya dihapus itu, ada kode tentang angka yang diyakini adalah nomor punggung pemain, mulai dari 44, 02, dan 77. Bila ditafsirkan, 44 adalah nomor punggung Jairo di Crystal Palace, lalu 2 adalah nomor Kevin Dix di FC Copenhagen, dan 77 adalah nomor Ole Romeni di FC Utrecht. Nah, meskipun begitu, ini masih sebatas kode yang siapapun bisa menafsirkannya. Di sisi lain, kalaupun kode tadi itu benar, maka ya bersyukur banget dong fans timnas. Karena bagaimanapun, ketiga pemain yang tadi adalah pemain yang secara kualitas sangat bisa mengangkat level timnas Indonesia. Jairo yang berpengalaman main di IPL, lalu Kevin Dix yang berpengalaman main di Liga Champions, kemudian ada Ole Romeni yang berpengalaman main di Eredivisie. Semuanya akan jelas, akan lebih mantap kalau Michel Gers, Emil Audero, dan Eliano Reinders sekalian ikutan join. Kalau itu terjadi, fix dari belakang sampai depan, timnas akan diisi pemain-pemain berkualitas. Yap, jika nantinya Indonesia bisa full squad di round 3 yang mudah-mudahan lolos, maka yang terjadi seperti inilah gambaran kedalaman skuad timnas Indonesia. Di pos kiper kita punya Maarten Paes, Emil Audero, dan Hernando. Lalu di pos pemain center back kita punya Jordi Amat, C. Itses, Michel Gers, Kevin Dix, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Kemudian di pos back sayap kanan ada Sandy Walsh, Asnawi,
ataupun Yakob Sayuri. Selanjutnya di pos back sayap kiri, walah bejibun nih. Ada Shane Patinama, Kelvin Verdong, Nathan Chu, hingga Pratama Arhan. Untuk pos gelandang, kita punya Tom Haye, Ivar Jenner Chairo, Marcelino, Eleanor Reinders, Mark Klok, hingga Ricky Kambuaya. Di barisan winger dan penyerang, ada Wahaji Ragnar, Rafael Streit, Sananta, Jens Reven, Ole Romeni, Witan, Egi, hingga Hoki Caraka, yang bagaimanapun harus terus disupport bukan malah dihujat. Ya pada intinya, jika skuad Indonesia punya kedalaman seperti itu, jadi mau Koshin memangkas atau tambal sulam, kalau ada yang cedera atau apapun, gak akan mumet banget gitu loh. Karena ya stok banyak dan berkualitas. Apalagi banyak dari pemain yang bisa main di lebih dari satu posisi. Namun yang jadi pertanyaan, kira-kira bisa nggak nih ini terwujud? Kan gitu. Kalau menurut Kelvin Verdong, bisa-bisa aja karena Indonesia punya Pak Erick Thohir beserta jajarannya yang terbukti bisa melakukan hal-hal yang bahkan sebelumnya nggak diduga. Mulai dari beneran mendatangkan timnas Argentina yang awalnya dianggap sebagai jokes, lalu ngebut naturalisasi sampai-sampai tengah malam pun dijabani, melobi pemain abroad agar bisa main di timnas U23, lalu soal jadi tuan rumah Piala Dunia U17, sampai meloloskan Indonesia dari sanksi FIFA pasca tragedi Kanjuruhan. Intinya, yakin aja kalau PSSI di era sekarang beneran luar biasa. Dan kalau ada yang tanya soal kualitas liga, lalu sepak bola wanita dan lain-lain, sabar, kan semuanya dikerjakan satu persatu dan berskala. Untuk itu, enjoy the moment aja. Dan tetap yakin, Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia. Kalaupun enggak di tahun 2026, paling tidak 2030, kita harus yakin Indonesia bisa lolos, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.